Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saya Dr. Muhammad Nasir, seorang praktisi di bidang kedokteran dan saya aktif di dalam penelitian hubungan karakter yang berbasis kolbu terhadap kesehatan dan kehidupan kita. Adapun yang berhubungan dengan kesehatan yang selama ini saya geluti adalah penyakit-penyakit yang bersifat kanker ya atau jantung dan pembuluh darah, otak maupun ginjal. Dan penelitian dalam kehidupan yang saya lakukan adalah bagaimana kita bisa memiliki sebuah performan atau kualitas diri yang baik, bagaimana mewujudkan rumah tangga yang ideal, yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita menyiapkan generasi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan, bagaimana kita bisa bekerja dengan performan ya, sebuah pola yang ideal ya, dan itu semua bisa didekati dengan konsep pendekatan karakter berbasis kolbu. Hanya karakter berbasis kolbulah kita akan mendapatkan atau mencapai falah, sebuah kesuksesan dan kebahagiaan di mana menurut konsep Allah. Seperti itu ya. Saya mohon untuk bisa subscribe pada channel Kolbu Madani maupun channel saya Dr. Muhammad Nasir. Saudara-saudaraku yang Allah memuliakannya, ya. Ada satu hal di dalam kehidupan kita, di dalam materi sebelumnya, ya, yang ada hubungannya dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 112. Di situ Allah telah berfirman yang artinya, barang siapa yang menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat sebuah kebaikan, maka Allah memberikan pahala, itu satu. Lalu yang kedua, Allah hilangkan rasa takut pada dirinya. Dan yang ketiga adalah Allah hilangkan rasa sedih di dalam diri seseorang itu. Kira-kira enak nggak? Ya, enak banget ya. Kita sudah dapat pahala, kita tidak bersedih, kita tidak takut ya. Itu semua hal-hal yang menunjukkan sebuah kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, di sini ada gambar ya, satu sisi di sisi kiri menurut medis itu gambar otak ya, kerangka otak, yang satu sisi adalah hati yang perlu dijahit, bahkan dikasih tensoplas ya. Di situ sebenarnya menunjukkan bahwa pada saat orang itu menggunakan otaknya terlalu dominan dalam kehidupannya, maka sebenarnya kolbunya itu tidak banyak aktif atau tidak banyak hidup. Yang akhirnya menyebabkan balikan ya atau berbalik daripada firman Allah ayat yang 112 tadi. Kalau orang itu melakukan sesuatu berawal dari kolbu, maka yang diharapkan itu adalah orang itu akan mampu dengan mudahnya untuk memasrahkan hidupnya, dirinya, keluarganya, masa depannya, itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat kolbunya orang itu hidup, tidak ada lain yang dikejar itu kecuali Allah. Tidak ada yang dikejar kecuali janji-janji Allah. Karena apa? Kolbu itu akan membuat sebuah corong, sebuah cahaya yang itu hanya berfokus kepada Allah. Sumbernya dari Allah, lalu penggerakannya itu walaupun di situ membimbing otak untuk berpikir, tapi berpikirnya itu lantaran hidayah dari Allah. Sehingga dari otak itulah otak memerintahkan pada sistem tubuh itu dengan sesuatu yang terencana, sesuatu yang ideal, sesuatu yang stabil.
Sehingga perilakunya itu nanti menjadi perilaku yang selalu menyenangkan orang. Karena apa? Ia lakukan semuanya itu untuk diarahkan kepada Allah. Ia tidak butuh sebuah kesubjektifan dirinya, diakui keberadaannya, dibanggakan keberadaannya, disolu, dijunjung, ya, dibangga-banggakan. Ia tidak memerlukan semua itu. Karena apa? Ia sadar bahwa yang bisa menjadikan dirinya seperti ini itu hanya Allah. Dan saya itu tidak mampu melakukan apa-apa kecuali Allah yang memberinya. Dan saya itu, hidup saya itu sudah saya pasrahkan kepada Allah. Diri saya, anak saya, istri saya, orang tua saya, masa depan kami semua. Jadi kalau Allah membimbing saya hingga saya mampu melakukan semua ini, pada hakikatnya apa yang saya lakukan itu saya kembalikan lagi kepada Allah. Dan saya tidak berharap apa-apa dari kalian manusia, sekalipun itu istri dan anaknya. Jadi kalau kolbu itu sudah merasa puas, senang, enak dalam kebersamaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mau lebih kenikmatan kecuali kenikmatan saat ia mampu bersenang, berbahagia dengan Allah. Karena saudara-saudaraku, pada saat orang itu mampu menangkap Allah, ya, lewat kolbunya, maka kolbunya itu selalu tenang. Ya, ingat enggak ayat Allah, firman Allah yang mengatakan, hanya, ya, dengan mengingat Allah, hati kita tatmainul qulub, menjadi tenang. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk menuju kita kepada nilai ketakwaan, ketawakalan kita kepada Allah, tidak ada cara lain kecuali kita harus menghidupkan kolbu kita. Dan kolbu kita tidak akan mampu mencapai semua itu jika kita tidak menyadari positioning kita sebagai seorang hamba yang tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali Allah yang memberinya. Walaupun ingat, ya, materi sebelumnya, walaupun seolah-olah kita itu bisa aktif di dunia ini, tapi sadarlah saudara-saudaraku, ya, sadarlah kita kalau sebenarnya itu pergerakan aktif yang dinilai oleh manusia, mata lahir kita, atau yang menangkap itu adalah otak kita. Karena otak kita itu selalu senang hal yang aktif, hal yang mengarah kepada dirinya. Tapi pada hakikatnya kita itu pasif. Tidak mampu bergerak, tidak mampu melakukan apa-apa kecuali Allah sendiri yang mengizinnya, membimbingnya, ya, memberi perlindungan dan lain sebagainya. Untuk itu saudara-saudaraku, cara yang mengamankan diri kita itu adalah tawakal. Karena pada saat orang itu bertawakal, berarti orang itu betul-betul meyakini Allah itu sebagai penentu kehidupannya. Makanya di dalam hadis itu dikatakan pada saat pada saat seorang hamba itu memasrahkan hidupnya kepadaku, kata Allah kepada malaikat, Allah mengatakan, maka akan aku terima amanahnya. Dan jika Allah menerima amanatnya, kata Allah sendiri, maka tidak akan ada yang tidak akan bisa aku selesaikan. Ya, jadi sebenarnya menarik di sini. Sederhana sebenarnya konsep Allah, tawakal. Tapi untuk menuju ke sana tidak semudah seperti apa yang kita ucapkan. Betul tidak? Jadi oleh karena itu, salah satu indikator untuk mengukur ketakwaan kita, sejauh mana kita meyakini kalau hidup kita itu ditentukan oleh Allah. Itu yang pertama. Ya. Jadi indikator ketakwaan itu salah satunya
Ya, saya tulis di sini ya, indikatornya. Itu adalah sejauh mana kita yakin Allah itu penentu kehidupan kita. Kalau kita yakin Allah itu penentu kehidupan kita, lalu apa yang kita lakukan? Berarti kita sering memohon kepada Allah. Betul nggak? Lewat apa? Ya lewat ibadah khusus, lewat zikir, lewat doa, lewat apa? Lewat dakwah ya. Mencegah kepada kemungkaran dan batil. Ya, di sini untuk dakwah nahi mungkar. Dakwah nahi mungkar. Ya, ini adalah indikator kita itu kalau yakin Allah itu sebagai penentu hidup kita. Dan efeknya lagi, pada saat kita yakin Allah itu sebagai penentu kehidupan kita, maka kita tidak segan-segan untuk apa? Bertawakal. Yakni memasrahkan kehidupan kita. Ini agak error. Kehidupan kita ya plus keluarga kita, baik untuk hari ini, masa depan kita, ya itu kita pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berawal apa? Dari keyakinan kita ini. Kalau kita tidak memulai yang pertama, maka kita akan sulit untuk mendapatkan yang kedua. Dan hanya dengan cara inilah hidup kita itu merasa enteng. Karena apa? Kita itu seolah-olah tidak punya tanggungan. Karena apa? Tanggungan itu kita pasrahkan ke Allah. Dan Allah sebagai zat penyempurna penyelesai persoalan hambanya, ya kira-kira kalau itu dipasrahkan Allah, Allah itu susah nggak untuk menyelesaikan persoalan kita? Saya yakin itu gampang ya. Makanya hidupnya orang-orang yang mempunyai tawakal yang sempurna atau mengarah kepada kesempurnaan, semakin sempurna ketawakalan seseorang, maka hidupnya itu semakin tentram, semakin bahagia. Maka hidupnya itu hanya satu, selalu melakukan kebaikan. Ya, seperti apa yang dikatakan Allah dalam firman-Nya. Orang yang tawakal itu karena nggak ada beban, dia tuh enak aja mau memberi ya. Ada sedikit diberikan, ada banyak diberikan, selalu diberikan. Karena apa? Ia percaya bahwa Allah itu nanti akan memberinya. Karena keyakinan itulah maka ia itu tidak pernah bersedih di dalam hidupnya. Karena ia merasa yakin Allah yang akan menjamin kehidupannya. Dia tidak pernah merasa takut, ia tidak pernah merasa sedih. Itulah nikmatnya saudara-saudaraku orang yang bertawakal. Jadi sekali lagi, kalau kita mau menilai ketawakalan kita itu, caranya seperti itu. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Saya Dr. Muhammad Nasir dari Kolbu Madani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.